Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, kamu pernah gak sih ngerasain ada sebuah perasaan ragu, terutama di dalam sebuah firasat kamu, dan juga apa yang kamu rasakan kepada seseorang? Apakah memang ada kaitannya dengan sebuah telepati antara hubungan kamu dengan seseorang yang kamu rasakan? Seperti apa energinya? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan, ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke. Sebuah keraguan dari perasaan kamu, dari apa yang kamu rasakan, dari apa yang mungkin kamu pikirkan juga. Apakah pada dasarnya kalian ada sebuah energi yang terhubung antara kamu dan dia, orang yang sedang kamu pikirkan atau orang yang sedang kamu rasakan? Dan apakah dia merasakan energi di sini atau tidak? Kita tarik dulu ya soal kebahagiaan. Sebagai signifikator, Kevin pakai kartu Soul Mirror Oracle. Untuk energinya kamu bersama dia, apakah kamu terhubung kepada dia? Dan apa yang membuat dia terhubung kepada kamu? Kita tarik dulu untuk signifikatornya, untuk kartu yang pertama. Oke, sahabat bagian. Kalau berkaitan apakah kamu terhubung kepada seseorang yang mungkin saat ini kamu masih ragu dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu koneksikan dengan dia. Tapi ketahuilah, bukan sebuah keraguan yang kamu rasakan. Orang ini pada dasarnya memang ada sebuah koneksi dengan kamu. Kartunya adalah Third. Ya, pada dasarnya hati kamu memang seakan-akan mencari diri dia. Hati kamu seakan-akan ingin menggapai diri dia. Lalu bagaimana dia? Apakah dia juga merasakan perasaan yang sama seperti apa yang sahabat kebahagiaan rasakan? Jawabannya adalah iya. Sebuah pencarian. Hubungan kamu adalah sesuatu hal yang memang sangat dalam. Mungkin kamu akan menepis keraguan kamu. Benar gak sih yang aku rasakan? Benar gak sih apa yang dia rasakan kepada aku? Selama ini masih menjadi sebuah pertanyaan besar. Tapi kamu bersama diri dia, ini bukanlah sebatas hubungan yang cuma suka sama suka doang. Hubungan kamu bersama diri dia sudah sering melibatkan bentuk emosional, sedih, tawa, canda, bahagia, marah, apapun itu. Dia adalah orang yang tahu betul tentang kamu. Dia adalah orang yang betul-betul memahami bagaimana semua emosional kamu itu pernah diutarakan. Dia tahu sedihnya kamu. Dia tahu penderitaannya kamu. Dia tahu segala sesuatunya berkaitan dari rutinitas dan juga aktivitas kamu. Orang ini memang mungkin cenderung pasif ketika ngejalin hubungan dengan kamu. Tapi dia masih punya koneksi telepati kepada sahabat kebahagiaan. Apakah ini sebuah kebetulan? Bukan. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Kalau kita telusuri lagi tentang makna tentang hubungan past life, Kevin pernah menjelaskan kepada sahabat kebahagiaan
bahwa hubungan past life itu bertemu untuk di kehidupan saat ini sebagai bentuk reuni. Seakan-akan jiwa kalian itu sedang mencari kapan kita bisa bertemu di dalam sebuah samsara. Dan ketika sudah bertemu di sini, kalian memiliki kemampuan untuk terhubung sebagai koneksi telepati. Orang ini boleh dibilang sebagai soulmate kamu, atau mungkin juga twin flame kamu. Namun ini bukan hubungan TTM atau hubungan HTS. Lebih dari itu, ini koneksi yang sangat dalam. Bagaimana tahu kalau kamu hubungannya dalam sama dia? Segala bentuk emosional antara kamu dengan diri dia, ini sama-sama pernah diluapkan bersama. Kamu pernah mendengar, melihat, merasakan dia menangis di depan mata kamu. Kamu pernah melihat, mendengar, merasakan dia pernah mengungkapkan bentuk emosional terdalamnya kepada kamu. Dan ketika hal itu terjadi, kedekatan kalian ini masuk ke dalam sebuah hubungan yang jauh lebih empati lagi. Ini bukan cinta yang hanya sekedar suka sama suka atau bermain saja, tapi ini koneksinya tuh dalam banget. Cinta secara emosional mungkin lebih dominan untuk pembacaan kita kali ini. Namun cinta secara emosional di sini juga terhubung juga kepada bentuk cinta secara spiritual. Ya mungkin untuk sahabat bagian yang bingung dengan istilah-istilahnya Kevin, kalian bisa cek aja ya di videonya Kevin tentang jenis cinta yang Kevin bagi-bagi. Cinta spiritual, cinta emosional, cinta secara mental, dan cinta secara fisik. Kartu pertama, simbol seseorang yang sedang menangis untuk memeluk sesuatu. Ini adalah bentuk emosional yang dalam. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, jangan pernah ragu terhadap apa yang kamu rasakan. Jika kamu paham betul bahwa hubungan kamu bersama diri dia, ini hubungan yang sangat dalam. Kalian memahami emosionalnya masing-masing. Jika kata kuncinya di sini adalah kita saling memahami emosionalnya kita masing-masing, maka telepati itu memang sudah terbentuk antara kamu dengan dia. Jangan pernah meragukan apa yang kamu rasakan. Jika yang kamu rasakan ini tiba-tiba kayak merasa dada kamu sesak, dada kamu terasa ngap banget, tiba-tiba terkoneksi dengan dia, ada apa dengan dia? Rasakan saja dulu sahabat kebahagiaan. Jika yang kamu rasakan adalah sebuah perasaan rindu, perasaan sedih, ingin memeluk, itu adalah energinya dia yang memang mencoba untuk mengirimkan sebuah sinyal kepada diri kamu. Walaupun hubungan kamu mungkin di sini ada yang LDR, ada sebuah jarak, lost contact dan lain sebagainya, pada dasarnya orang ini ingin kembali lagi menciptakan sebuah hubungan yang jauh lebih baik. Tapi Kevin doakan hubungan kamu selalu baik ya, karena kartu pertama ini adalah orang ini memang memiliki ikatan emosional yang dalam banget sama kamu, sehingga dia kayak ngerasa bahwa ya aku nyamannya memang sama kamu. Kartu yang selanjutnya di sini adalah kamu dengan diri dia. Seseorang yang terhubung di dalam sebuah satu frekuensi. Kamu sama dia satu frekuensi. Kalau satu frekuensi artinya apapun yang diobrolkan tuh selalu nyambung. Kalau dia ciri-cirinya adalah orang yang kalau diajak ngobrol tuh nyambung. Dia ngobrol sama kamu nyambung, kamu ngobrol sama dia nyambung. Ini adalah seseorang yang memiliki sebuah koneksi telepati yang dalam dengan kamu. Tapi kalau dia ngomong, kamu gak pernah nyambung, ini bukanlah sebuah koneksi yang cukup kuat. Kalau misalkan gak pernah nyambung, artinya gak satu vibrasi. Tapi di sini energinya adalah satu vibrasi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan. Memang benar ya, Soul Mirror Oracle di sini mengatakan bahwa kau dan dia adalah gambaran dari mirroring jiwa. Nggak bisa dibohongin bahwa ini adalah koneksi yang sama-sama memiliki ego, sama-sama memiliki kekeras kepalaan, namun sama-sama memiliki perasaan yang mellow. Pada dasarnya kamu tahu dia itu orangnya mellow. Kamu juga sama, kamu orangnya juga mellow ketika ngejalan hubungan semacam ini. Bahkan ada sebuah panggilan sayang atau panggilan khusus antara kamu dengan dia.
Dan panggilan itu nggak pernah kamu utarakan kepada orang lain, hanya kalian berdua saja yang tahu tentang panggilan ini. Kartunya di sini tentang sebuah shadow work. Sahabat kebahagiaan, jangan pernah ragu tentang apa yang kamu rasakan. Jika kamu tiba-tiba terkoneksi dengan dia di dalam sebuah malam, ada sebuah sisi gelap yang tersembunyi di dalam diri kamu bahwa kisahmu dengan dia memang belum usai. Orang ini terkadang lalai kepada diri kamu, dan kamu pun juga sama terkadang lalai terhadap diri dia. Namun perlu diketahui, apapun kesalahan yang pernah kalian lakukan di sini, pada dasarnya kalian masih memiliki sebuah semangat untuk saling mencintai dan saling memiliki. Kalimat oracle-nya di sini adalah loving. Masih ada energi pengasih, mengasihi satu sama lain. Dia adalah seseorang yang memang terhubung kepada kamu. Jiwa kamu adalah mirroring. Telepati yang kamu kirimkan kepada orang ini akan sampai. Dan mungkin saat ini kamu sedang ragu terhadap perasaan kamu sendiri. Apakah dia merasakan apa yang aku rasakan atau tidak? Jawabannya adalah ya, dia merasakan. Apakah dia pernah ngalamin segalau ini seperti apa yang aku rasakan? Jawabannya adalah ya, dia pernah mengalami itu. Simbolnya ada sosok perempuan di sini sedang bercermin. Ada sosok perempuan yang sedang bercermin. Mungkin dia adalah cerminnya, atau kamu adalah cerminan untuk diri dia. Makanya energi kamu tuh sama dia tuh ada sebuah refleksi. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat bagian, ternyata orang ini memang berharap. Kartunya adalah wish. Ada sebuah harapan, ada sebuah doa. Dalam telepati batin antara kamu bersama diri dia, sama-sama mendoakan dan sama-sama berharap. Kamu bersama diri dia pernah mengalami hubungan yang putus asa. Tapi di dalam sebuah keputusasaan di sini ada sebuah doa bahwa Tuhan satukan kami kembali. Walaupun kamu ragu, dia benar tulus gak sih sama kamu? Kalau keraguan ini selalu muncul di dalam benak kamu, maka itu yang akan menjadi sebuah kenyataan. Kenapa demikian? Kamu adalah cerminan untuk diri dia. Hilangkan segala bentuk keraguan kamu. Jika kamu memang mengenal, dia adalah seseorang yang paham tentang apa yang aku rasakan, terutama dari emosionalku. Dan aku paham tentang apa yang dia rasakan. Meskipun mungkin orang ini banyak sekali kekurangannya, tapi jika kamu memahami tentang emosionalnya di sini, maka bisa dipastikan kau dan dia masih memiliki harapan untuk saling setia satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, Kevin tadi bilang tentang sebuah kesetiaan, hubungan yang memang kamu dengan diri dia masih ada energi yang cukup positif untuk saling memberikan sebuah sinyal satu sama lain. Kartunya adalah devotion. Ya. Kesetiaan yang kalian cari pada diri dia sebenarnya ada di dalam diri kamu. Keraguan yang ada di dalam diri kamu ini yang akan menghambat hubungan kamu untuk bisa menyatu. Tapi Kevin lihat ya, hubungan kamu bersama diri dia bukan hanya sebatas ya suka sama suka doang. Enggak, sama seperti apa yang Kevin jelaskan tadi, bahwa ini adalah cinta secara emosional yang sangat dalam, sehingga perasaan kamu ini bisa terhubung sebagai bentuk telepati jiwa. Walaupun terkadang ada sebuah ragu, benar gak sih, benar gak sih, benar gak sih. Ini benar, sahabat kebahagiaan. Kalau kamu semakin ragu dan tidak memahami tentang emosionalnya dia, yang dia tahu tentang kamu dan kamu tahu tentang dia, maka hubungannya itu sulit untuk bisa menemukan sebuah kesetiaan. Kuncinya adalah saling percaya,
dan memahami bagaimana dia merasakan kamu dan bagaimana kamu merasakan dia. Mungkin terjadi sebuah miskomunikasi, mungkin terjadi sebuah kesalahpahaman antara hubungan kamu sehingga itu menjadi sebuah pemisah. Tapi Kevin, lihat ya, ini hubungan yang dewasa. Ini hubungan yang memang masalah kamu sama dia itu banyak. Tingkat kejenuhan, tingkat kesetresan kalian tuh banyak. Yang terkadang kalian kayak ngerasa bahwa aku tuh lagi banyak beban, aku tuh lagi banyak masalah, gak usah cari ribut. Mungkin dia seperti itu sama kamu, atau sebaliknya. Tapi pada dasarnya kalian ini sebenarnya pengen saling menopang satu sama lain. Ini adalah kesalahan kalian karena ada miskomunikasi saja. Tapi yang jelas ya, jangan pernah ragu tentang apa yang kamu rasakan. Karena pada dasarnya orang ini masih menginginkan hubungan dengan kamu menjadi hubungan yang baik. Ada sebuah harapan, ada sebuah keinginan, ada sebuah doa, dan ada sebuah kesetiaan. Oke, ini adalah alur energinya antara hubungan kamu dengan seseorang yang terkadang kamu ragu. Lalu untuk selanjutnya, untuk energi selanjutnya, signifikatornya sudah Kevin temukan ya, dari kelima kartu di atas. Oops. Untuk kartu yang selanjutnya. Oke, saat bagian kartunya adalah Knight of Cup. Ya, Kesatria Cup. Kesatria Cup adalah seseorang yang pada dasarnya masih memiliki sebuah minat emosional kepada kamu. Orang ini memang masih ingin ngejar kamu. Hubungan kamu memang sering kayak gitu, kejar-kejaran, kadang on, kadang off. Tapi sebenarnya ini adalah tantangan terbesar kalian, bagaimana kalian ini bisa mengendalikan diri. Orang ini masih ada sebuah usaha agar hubungannya dengan kamu ini saling bisa menerima satu sama lain. Ujiannya ini adalah di ego, kekeras kepalaan kalian saja. Dan energinya di sini, ujiannya melibatkan tentang perasaan yang terkadang ragu. Keraguan jika tidak dilihat dari pertimbangan antara logika dan perasaan, ini mungkin membuat hubungan kamu tuh berat. Cinta butuh logika agar bisa belajar dari kenyataan dan pengalaman-pengalaman di masa lalu dengan dia, bagaimana cara menyelesaikan masalah, bagaimana menemukan sebuah solusi. Agar keraguan itu tidak membuat kamu itu melemah dalam cinta. Sedangkan Kevin di sini, kartunya adalah Kesatria Cup, mengindikasi bahwa orang ini memang ada sebuah usaha untuk meneruskan hubungan ini sebagai bentuk keinginan atau harapannya dia agar kita bisa saling setia satu sama lain. Karena kamu memiliki bekal telepati yang bisa saling terhubung satu sama lain. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu The Star. Oke, saat bagian Star adalah sebuah petunjuk. The Star adalah sebuah harapan. The Star adalah sebuah tujuan. Orang ini sebenarnya punya tujuan yang baik sama kamu. Kadang ya, saat bagian uniknya kalian adalah ketika mengirim sebuah telepati. Kamu lagi pengen apa, kamu lagi ingin apa, tiba-tiba dia bisa menyuguhkan apa yang menjadi keinginan kamu. Kamu belum ngomong sama dia, dia sudah nyuguhin ke kamu. Entah makanan, entah pembahasan, entah film, entah lagu, entah apa, banyak hal. Kamu lagi mikirin apa, lagi menginginkan apa, tiba-tiba dia kasih ke kamu. Dan kamu belum ngomong sama dia. Itu bukan sebuah kebetulan, sahabat kebahagiaan.
Itu adalah frekuensi kamu ketika mungkin kamu menginginkan sesuatu dan tiba-tiba kamu terhubung kepada orang ini atau fokus sama orang ini menangkap keinginan dan harapan kamu atau apa yang kamu pikirkan atau apa yang ingin kamu dapatkan, makanan apapun itu, tiba-tiba dia bisa beri itu. Karena hubungan kamu sama dia ini sebenarnya adalah hubungan yang terang ya. Hubungan kalian itu sebenarnya adalah hubungan yang terang. Hubungan yang terang itu adalah hubungan yang masih memiliki sebuah harapan untuk bisa saling berbuat baik satu sama lain. Namun kendalanya itu memang ada di ego, kekeras kepalaan. Lalu selanjutnya, kartunya adalah The Hangman, saat bagian. The Hangman di dalam kartu tarot itu tentang sebuah pengorbanan yang terkadang hubungannya itu kayak gantung. Tapi dia masih tetap stay. The Hangman itu sifatnya adalah tetap stay, kalau hubungannya tetap stay, dia nggak akan pernah kemana-mana dan nggak akan pernah berpaling untuk menyisihkan atau menghilangkan diri kamu dalam hidupnya. Karena Kevin lihat ya, dari sekian banyak orang yang ditemui, cuma baru kamu sebagai koneksi mirroringnya. Karena emosional kamu memang sudah banyak diluapkan sama dia, dan dia sudah banyak emosionalnya diluapkan sama kamu. Ibarat kata kamu tahu kartu asnya dia tahu kartu asmu. Sehingga inilah yang membuat kalian tuh nggak akan bisa keluar dari zona hubungan ini. Kan ini sudah melibatkan sisi emosional. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Judgment, pertimbangan sesuatu hal yang akan bangkit. Jika hubungan kamu bersama diri dia akhir-akhir ini tidak baik, maka Kevin lihat ada sebuah pergerakan bahwa hubungan kalian akan bangkit menjadi yang jauh lebih baik lagi. Tapi perlu dipastikan ini bukan hubungan yang menyimpang. Ini adalah hubungan yang memang selaras. Karena Judgment di dalam kartu tarot juga memiliki tentang sebuah karma. Jadi kalau hubungan kamu dengan dia adalah hubungan yang lempeng nih, nggak nyimpang, nggak aneh-aneh, maka selanjutnya dia akan membuat kamu itu nyaman, emosional kamu akan terhubung, dan dari cinta emosional ini menjadi sebuah cinta yang frekuensinya lebih tinggi, yaitu cinta secara spiritual. Kalau cinta secara spiritual itu nggak bisa diungkapin dengan kata-kata, tapi bisa merasakan dia, energinya dia kemana. Dia juga bisa ngerasain kamu dan selalu bertemu. Berantem nggak sih kalau cinta secara spiritual? Berantem, tapi selalu bijaksana. Selalu memaafkan, selalu memaklumi, selalu dimaafkan, dan kemudian kembali bersatu tanpa ada sebuah pertikaian. Masalah bukan menjadi kendala. Cinta secara spiritual itu selalu bisa berdamai di dalam sebuah permasalahan itu dan tidak mengulangi kesalahan yang sebelumnya. Pasti ada sebuah pembelajaran yang dipetik. Karena cinta secara spiritual ini menyadarkan, mengingatkan, membangun. Dan Kevin lihat di sini, sahabat kebahagiaan yang ngerasain cinta secara emosional di sini, ini bisa naik level ke cinta secara spiritual, dari emosional ke spiritual. Karena cinta spiritual tuh frekuensinya jauh lebih tinggi. Dan cinta secara spiritual itu memang tidak harus memiliki, dan jika memiliki pun itu adalah sebuah takdir, cinta sejati, sehidup semati. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Death, saat kebahagiaan. Kartu Death itu bukan tentang mengakhiri sebuah hubungan. Death itu adalah simbol dari transformasi atau sebuah perubahan. Jika hubungan kamu kemarin-kemarin atau akhir-akhir ini buruk banget, namun di dalam benak kalian tidak ada sebuah keraguan dan kalian bisa saling mengirim sebuah telepati, maka kirim sesuatu hal yang positif. Bagaimana cara mengirim telepati? Sering Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan, telepati itu bisa dikirim sebagai bentuk energi positif. Sinyalnya atau pesannya adalah, wahai, sebut nama dia, misalkan Kevin Pongtanin. Aku tahu, aku adalah orang yang paling kamu cintai. Aku tahu, aku adalah seseorang yang selalu kamu nantikan. Aku tahu, aku adalah cinta sejatimu. Aku tahu, kita saling memaafkan satu sama lain. Aku tahu,
kita adalah sebuah kebutuhan cinta. Aku tahu apa yang aku rasakan tentang kamu, dan kamu tahu tentang apa yang aku rasakan. Dan untuk saat ini, aku tahu kamu mendengarkannya. Kata kuncinya adalah untuk saat ini aku tahu kamu mendengarkannya. Ketika memberikan sinyal telepati ini kepada diri dia sebagai energi positif dan afirmasi, maka ini bisa menjadi sebuah transformasi. Karena kartu Death itu transformasinya adalah jika yang sebelumnya hubungan buruk, hubungannya nggak baik-baik saja, kemudian kalian mengafirmasikan dengan sinyal telepati ini dari apa yang Kevin sampaikan atau Kevin ajarkan, ini bisa langsung keterima sama dia. Keterima sama dia. Nanti apa yang terjadi? Hubungan kamu sama dia akan kembali pulih dan akan kembali baik. Karena kartu yang pertama di sini adalah kartu Knight of Cup. Cup di dalam kartu tarot itu tentang cinta. Kenaik atau kesatria, kesatria itu adalah sebuah pergerakan yang akan memberikan cinta atau membawa sebuah cinta atau menyuguhkan cinta untuk jalan. Maka ini bisa terkoneksi sahabat bahagia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, ada kartu Eight of Wands. Sahabat kebahagiaan, Eight of Wands itu memiliki makna tentang informasi, komunikasi, dan sesuatu hal yang berjalan. Walaupun terkadang hubungan kamu tak pasti, tapi apa yang kamu rasakan itu sudah pasti. Selanjutnya, ada kartu Nine of Pentacles, sebuah penerimaan. Cinta ini pada dasarnya memang masih ada kesadaran untuk bisa menerima satu sama lain. Dia yang terkadang gengsi. Lama-lama juga gengsinya dia akan segera reda ketika mungkin kamu di sini mengafirmasikan dari apa yang Kevin sampaikan tadi. Karena yang namanya energi itu ada sebab akibat dan ada akibat dan juga sebab. Maka ciptakan sebuah sebab yang baik agar akibatnya dia merasakan energi positif dari kamu. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Queen of Pentacles. Ini simbolnya serius loh. Ada sosok perempuan. Dia seperti memberikan pentacle. Menyuguhkan sesuatu. Ya, hubungan kamu sama dia terkadang memang keras kepala. Tapi orang ini masih bisa memberikan apa yang kamu mau. Jika sama-sama saling memahami satu sama lain. Dan jangan pernah ragu tentang koneksi ini. Afirmasikan hal yang positif, maka dia bisa menerima hal positif dari kamu. Begitupun juga dia. Jika dia memberikan energi positif kepada kamu, pasti kamu akan merasakan energi yang positif juga. Oke, lalu kita akan cek menggunakan rune. Kevin udah lama banget nggak pakai rune. Mungkin hampir setahun ya. Kita akan cek bersama-sama. Untuk energi selanjutnya. Sebuah telepati batin, kamu dan dia. Di dalam sebuah keraguan kamu, memang ada sebuah koneksi yang kuat. Lalu bagaimana jalan semesta untuk hubungan ini antara kamu bersama dia? Kita cek untuk rune yang pertama. Oke, sahabat kebahagiaan. Rune yang pertama namanya adalah Tiwas atau Dewatir. Ini melambangkan tentang energi maskulin, melambangkan tentang sebuah keadilan, menggambarkan tentang hal-hal yang sifatnya ini adalah kekuatan kalian. Semesta pada dasarnya masih dan akan memberikan sebuah kekuatan dalam hubungan ini. Selagi sahabat kebahagiaan mencintai diri dia dengan logika juga. Kenapa seperti itu? Agar hubungan kalian ini seimbang. Kalau hubungannya itu terlalu mendayu-dayu di dalam sebuah perasaan, nanti yang dibawa adalah perasaan-perasaan terus. Dan jika perasaan itu terluka, maka akan semakin sensitif. Jika semakin sensitif dan semakin sensitif, maka mudah terluka. Maka dari itu, semesta berkata bahwa kamu hubungannya dengan diri dia bisa mendapatkan sebuah kekuatan. Jika divine di dalam energi kamu, divine maskulin kamu digunakan. Divine maskulin itu tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah logika, berani, dan juga berpikir.
Karena Kevin melihat pergerakannya di sini masih ada kekuatan hubungan kamu sama dia. Lalu untuk energi semesta yang selanjutnya. Oke. Sahabat kebahagiaan, memang tak mudah untuk mencintai dalam kondisi seperti ini, dan tak mudah untuk dicintai dalam kondisi semacam ini. Tapi percaya dan yakin, segala sesuatunya yang sahabat kebahagiaan lalui, ini akan indah pada waktunya. Nama runnya di sini adalah Sowilo atau matahari, melambangkan tentang hubungan yang sehat, melambangkan tentang sebuah kekuatan, melambangkan tentang sesuatu hal yang bersih, penyucian, regenerasi, kebangkitan. Kau dan diri dia akan bangkit di dalam sebuah hubungan yang jauh lebih bisa saling memahami satu sama lain. Kuncinya adalah jangan ragu. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat bagian. Nama runnya adalah notice, tentang sebuah kebutuhan. Perlu diingatkan, cinta itu adalah sebuah kebutuhan, bukan keinginan. Karena keinginan datangnya dari hasrat. Dan terkadang hasrat membawa sebuah kemelekatan. Namun jika cinta ini bersumber sebagai kebutuhan, maka dia akan selalu bisa mengisi kekosongan hati kamu. Bukan kamu saja, tapi saling mengimbangi satu sama lain. Notice di sini tentang kebutuhan. Walaupun hubungan kamu bersama diri dia ada sebuah konflik, ada sebuah kemauan yang terkadang seperti bertahan sendiri. Namun pergerakan selanjutnya, hubungan kalian memang akan naik level, dan semesta juga akan memberikan sebuah keringanan buat kalian untuk bisa menyelesaikan ini semua. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Rootnya adalah, antara kamu bersama diri dia. Terkadang takdir itu dipertemukan di dalam sebuah perjalanan yang tak terduga. Nama runnya adalah Raido atau Wagon, tentang sebuah perjalanan, sesuatu hal yang dipertemukan. Kalian akan mengalami sebuah siklus reuni atau siklus sebuah pertemuan di dalam hubungan ini. Sehingga lebih baik coba untuk berdamai dengan keadaan, berdamai dengan dia, berdamai dengan segala sesuatunya, saling memaafkan satu sama lain. Maka segala bentuk konflik yang pernah terjadi ini akan usai. Dan kemudian keraguan kamu akan kembali pulih sebagai hubungan yang saling mempercayai satu sama lain. Karena Kevin lihat di sini ini pergerakannya itu positif loh. Yang buruk menjadi positif. Yang penting adalah menepis segala bentuk keraguan ini. Untuk menepis itu semua, balik lagi ya di rune yang pertama, Tiwas, tentang logika. Karena kamu butuh logika juga. Kalau nggak ada logikanya di sini, keraguan kamu mungkin bisa menjadi pertanyaan besar. Makanya cinta itu butuh logika. Oke, selanjutnya, sahabat kebahagiaan. Kamu pernah berusaha untuk melawan ini semua, untuk melupakan diri dia atau lepas dari dia. Tapi terkadang ketika mencoba untuk melepaskan diri dia, melupakan diri dia, justru membuat kamu ingat. Nama runnya adalah Ingus. Tapi bukan ingus yang di hidung ya. Atau Ingus. Tentang sebuah benih. Melambangkan tentang sebuah tujuan, pertumbuhan, dan sebuah perubahan. Ketika kamu sudah bisa berakal sehat di sini dalam hubungan di sini, maka akan mengalami sebuah pertumbuhan. Karena jika kamu melawan arus, kamu mencoba untuk membenci diri dia, mencoba untuk melupakan diri dia, justru sebaliknya. Benih rindu itu akan muncul.
Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke. Sahabat kebahagiaan. Nama runnya adalah Gebo atau Gift. Kamu sama dia sebenarnya adalah hubungan yang saling menginspirasi satu sama lain. Walaupun terkadang kalian tuh seperti mengorbankan, banyak yang mengorbankan, banyak yang dikorbankan. Tapi sebenarnya ini adalah hubungan di mana kalian tuh saling menginspirasi satu sama lain. Semesta berkata kepada sahabat kebahagiaan, coba telaah lagi tentang hubungan ini. Jika di dalam hati kamu mengatakan bahwa sebenarnya aku masih sanggup untuk memperbaiki ini semua, maka keraguan kamu akan dijadikan sebagai kekuatan dan keyakinan bahwa kita memiliki tujuan yang sama, bahagia bersama dan setia. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya. Sahabat kebahagiaan. Nama runnya di sini adalah Manas. Manasnya tapi sifatnya adalah reverse. Ya. Kamu sama dia ini adalah hubungan yang terkadang itu banyak sekali depresinya. Terkadang kamu tuh kayak merasa gak dihargai sama dia. Kenapa bisa setoksik ini sih? Kenapa bisa seperti ini? Padahal kamu tuh udah baik banget sama dia. Kita boleh baik, kita boleh memberikan semua afeksi yang kita punya kepada orang yang kita cintai. Tapi terkadang kita lupa bahwa tolak ukurnya bukan itu. Jangan melebihi mencintai seseorang, melebihi mencintai diri kamu sendiri. Sehingga terkadang kecewa yang kamu dapatkan. Dan semesta di sini mengingatkan sahabat kebahagiaan ketika kamu ingin kembali mencintai diri dia atau kembali ingin dicintai oleh diri dia, jangan melebihi mencintai diri kamu sendiri. Tolak ukurnya itu. Lalu untuk rune yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Namanya adalah Hagalas. Hagalas itu bagian dari sebuah salam ya. Ini melambangkan tentang energi alam semesta. Melambangkan tentang sebuah ujian atau diuji. Hubungan kamu bersama diri dia mungkin sering mengalami sebuah ujian, hancurnya sebuah hubungan, permasalahan-permasalahan yang membuat kalian tuh terkadang sering ngalamin silent treatment. Tapi kalau akar permasalahannya di sini bisa diperbaiki, maka balik lagi ke energi paling atas di situ, yaitu Tiwas, bahwa hubungan kamu bisa bangkit. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan. Nama runnya adalah Jera. Ya, tahun ini adalah tahun yang melelahkan antara hubungan kamu bersama diri dia. Yang terkadang bilang kita tuh butuh waktu untuk saling introspeksi satu sama lain. Tapi perlu diingatkan, ketika tahun ini sudah berganti, tahun 2024 sudah berganti, maka tahun selanjutnya adalah tahun ketenangan kalian. Ini mungkin bukan tahun kalian yang sifatnya adalah tenang. Banyak sekali konflik emosional di tahun ini antara kamu dengan orang ini. Tapi next selanjutnya ada sebuah pergerakan bahwa hubungan kamu sama dia akan ada sebuah evolusi. Kartu tarotnya ini ada transformasi, ada evolusi, dan di sini di rune-nya juga mengatakan hal yang itu, hal yang sama. Lalu untuk yang terakhir adalah sahabat kebahagiaan. Nama rune-nya adalah Isa atau musim dingin. Ya, memang benar. Di rune yang paling bawah, di bawahnya ini adalah Jaira yang mengindikasi tentang sebuah tahun. Tahun ini bukan tahun yang nyaman buat kamu. Ini adalah tahun musim dingin kamu sama dia. Ibarat kata hubungan kamu tuh dingin. Hubungan kamu sama dia tuh membeku di tahun ini. Namun setelahnya ada sesuatu hal yang sifatnya adalah kejelasan dalam hubungan kamu. Jika kalian sudah bisa melewati tantangan ini, maka kejelasan di tahun depan akan mencerahkan hubungan kalian. Dan justru telepati batin kamu dan diri dia akan menepiskan sebuah keraguan. Sehingga hubungan kalian saling mempercayai satu sama lain. Oke. Ini adalah alur energi yang bisa Kevin lihat berkaitan dari sebab akibat antara kamu bersama dia. Ambil positifnya saja, sahabat kebahagiaan, buang sisi negatifnya.
Dan kita akan cek juga untuk energi zodiaknya. Ada zodiak apa saja yang muncul untuk pembacaan kita. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya. Kita akan cek. Untuk zodiaknya. Zodiak yang pertama ada Aries. Aries muncul. Lalu di sini ada Scorpio. Selanjutnya ada Aquarius. Lalu di sini ada Sagittarius, ada Virgo, ada Pisces, ada Taurus, ada Capricorn, ada Gemini, dan yang terakhir di sini adalah Libra. Ini adalah zodiak yang paling kuat ya untuk pembacaan kita. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Inisial yang pertama ada huruf Y untuk yellow, ada huruf E untuk Eropa, ada huruf K untuk Kevin. Selanjutnya ada huruf B untuk Bravo, ada huruf C untuk Charles, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf F untuk Fanta, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf R untuk Romeo, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf H untuk Hotel, ada huruf D untuk Delta, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf W untuk Woman, ada huruf P untuk Papa, ada huruf T untuk Tango, ada huruf A untuk Alpha, ada huruf M untuk Mama, dan yang terakhir ada huruf O untuk Oscar. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Dan mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya ya sahabat kebagian biar kalian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Mata imasyo.